di sini sebagai reporter dengan Saya Tirta Nadrawadin Lubis dari Fase E Pradana. Nah, bagaimana sih tanggapan kamu tentang bully itu sendiri? Tanggapan saya pribadi tentang bully itu adalah salah satu tindakan yang sangat merugikan di masa sekarang. Kenapa merugikan? Karena itu tuh berdampak negatif pada korban. Seperti itu. Apakah kamu pernah membuli atau melihat orang yang dibully? Tentu kalau saya membuli tidak pernah, tapi kalau misalnya dibully saya pernah karena saya kan dulu kan lebih gendut dari ini. Terus saya dibully secara fisik oleh teman SD saya karena dengan bentuk tubuh seperti itu. Jadi ada korban. Jadi bagaimana perasaan kamu waktu dibully? Tentu saja setiap korban yang dibully pasti akan merasa sedih dan berdampak pada mental dan pelajarannya sih. Jadi bagaimana cara kamu mengubah gitu agar tidak terjadi seperti di masa lampau? Ini diubahnya seperti apa dulu? Mengubah diri saya atau merubah situasi? Situasi. Oke. Kalau misalnya merubah diri saya sendiri agar tidak terjadi seperti yang masa lampau, ya tentu saja saya diet atau enggak merubah pola hidup saya agar bisa lebih beda lagi loh, seperti dulu supaya tidak dibully lagi. Ya, terima kasih ya, Mbak Tirta. Sama-sama. Ya. Halo, boleh tahu nggak sebelumnya namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Karisa Nur Ardeta, saya dari Fase E Wiyarta. Oke, Karisa dulu SMP-nya di mana? Dulu saya SMP-nya di SMPN 42 Batang. Oh gitu. Karisa sebelumnya tahu nggak sih apa itu bullying? Kalau menurut saya sendiri, bullying itu perilaku yang dilakukan untuk memuaskan hasrat kita, tapi dengan cara menyakiti orang lain dan kita lakukannya secara terus-menerus. Jadi itu merugikan orang lain. Sebelumnya Karisa pernah nggak sih lihat orang yang dibully atau Karisa sendiri pernah ngebully orang nggak? Sebelumnya sih pernah ngerasain sih dibully, tapi alhamdulillahnya cuma bentar doang dan nggak setragis itu, jadi cepat juga ngelupainnya. Kalau ngeliat orang dibully juga pernah sih pas SMP dulu. Gitu. Kalau menurut Karisa sendiri, bully itu bisa nggak sih diselesaikan dengan cara baik-baik? Kalau menurut saya ya bully itu bisa sih diselesaikan secara baik-baik, tetapi prosesnya emang panjang dan juga prosesnya lama. Selain itu, kalau misalnya mau nyelesain secara baik-baik, itu berarti kita perlu pihak ketiga, kita tuh perlu melakukan mediasi sama pihak yang contohnya kayak psikiater atau mungkin dari pihak hukum, mungkin bisa kita juga selesaikan itu di kantor polisi, atau mungkin kalau misalnya mau lebih mudah dulu cobain selesain sama guru BK dulu. Gitu. Oke Karisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Kasta Ramadhani. Saya Muazzin Al-Bukhari. Selaku dari anggota kelompok 7, kami berkesempatan untuk mewawancarai guru BK. Jadi pertanyaannya Bu, kan sekarang nih marak terjadi pembulian yang seperti yang beredar di media sosial, kayak pembunuhan yang dilakukan orang pembuli atau korban pembuli. Nah, kalau di SMA 20 Batam ini terjadi hal tersebut, apa yang harus dilakukan oleh ibu atau pencegahannya oleh pembuli tersebut? Kalau di ranahnya sebagai guru BK, kalau ibu sendiri sudah melakukan pencegahan, caranya gimana? Pencegahan yang seperti apa yang ibu lakukan? Ibu memberikan materi di dalam kelas yang namanya kontrol diri, ada kontrol emosi, bahkan rumus kepribadian yang 20%-nya gen, 80%-nya lingkungan. Nah, itu sudah ibu berikan di dalam kelas untuk mencegah terjadinya bully. Karena faktor-faktor pembulian ini terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu ada di dalam dirinya sendiri dan ada yang berasal dari keluarga. Yang dari dalam diri sendiri itu disebut kontrol diri. Kontrol dirinya kurang sehingga bisa terjadinya pembulian. Yang kedua, kontrol faktor keluarganya itu yang termasuk ke dalam faktor internal tadi,
dia kurang kasih sayang, dia kurang perhatian, dia kurang cinta kasih dari keluarganya, sehingga dia mencari perhatian di luar keluarganya dengan cara membuli temannya gitu. Ada satu contoh kasus yang di sini, dia pernah membuli temannya. Dia di keluarganya ayah dan ibunya sibuk. Dia punya kakak, tapi kakaknya sekolah di Jakarta. Adiknya masih sangat kecil, jadi dia di rumah itu sendiri. Dia tidak punya teman atau sosok seorang kakak yang bisa diajak bercanda, apalagi ayah dan ibunya sibuk. Jadi dia tidak ada tempat untuk berbicara, tempat untuk bercerita gitu. Makanya dia membuli temannya di sekolah. Nah, kemudian itu contoh ya. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Lingkungannya. Kita bisa lihat siapa temannya. Kita bisa lihat di mana circle-nya gitu. Karena kalau mau lihat seseorang itu, rumus kepribadiannya adalah 20% gen, 80% adalah lingkungan. Jadi kalau kita mau lingkungan, kita orang yang positif, mau lihat orang itu positif, kita lihat lingkungannya, positif enggak? Walaupun dia sendiri positif, tapi kalau lingkungannya negatif, pasti banyak orang akan mengatakan dia negatif. Karena yang dilihat adalah lingkungan. Besar pengaruh lingkungan ini adalah 80%. Gitu. Jadi kan itu semacam contoh atau faktor-faktor X-nya atau in-nya kan Bu. Kalau penghakiman atau apa yang Ibu lakukan. ya secara pencegahannya lah, apa yang dihasilkan dari mereka ini, apa dipertanggungjawabkannya gimana itu? Pencegahan kan tadi sudah Ibu jelaskan. Di dalam kelas Ibu memberikan materi bagaimana mengontrol diri, bagaimana mengontrol emosi, dan bagaimana mereka harus memilih teman. Kalau pertanggungjawaban mereka sebagai pembuli itu gimana Bu? Mereka yang membuli, untungnya alhamdulillah ya di SMA 20 Ibu belum menemukan yang bulinya bully yang sangat-sangat parah, itu belum. Karena bully ini kan ada 3. Bully verbal, fisik, dan cyberbullying gitu ya. Kalau untuk fisik kayaknya belum ada, Ibu belum pernah menangani itu. Kalau untuk verbal itu biasanya hanya mereka mengeluarkan kata-kata saja, kata-kata yang tidak enak gitu. Mungkin adalah beberapa gitu. Dan cara kami sebagai guru BK menangani anak itu kami berikan bimbingan selama 1 bulan. Kami berikan pembinaan selama 1 bulan. Pembinaannya apa? Baca Al-Quran, kemudian diberitahukan bahaya bully itu apa. Salah satunya misalnya mentalnya. Bully itu kenanya ke mental loh gitu. Kan nggak semua orang punya mental yang kuat. Jadi sebelum berucap lebih baik berhati-hati. Jadi lebih banyak ke konseling pribadi dan pembinaan pembacaan Al-Quran selama 1 bulan. Baik, sudah selesai. Baik, terima kasih ya Bu sudah mau diwawancarai. Oke. Terima kasih Bu. Sekian wawancara bersama Guru BK. Terima kasih. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 dari Fasih Harja Pak ingin menanyakan seputar tentang pembulian Pak. Jadi menurut Bapak pembulian itu apa sih Pak? Oke, pembulian itu adalah sebuah tindakan kekerasan yang menderita itu adalah korban, atau pembulian itu adalah sesuatu tindakan yang salah yang dilakukan oleh seseorang atau oknum seseorang kepada korban yang kena bully. Artinya Pak, apa yang Bapak lakukan jika ada murid Bapak yang kena bully Pak? Oke, yang pertama tahap yang dilakukan adalah dia akan melapor kepada tim yang telah dibentuk atau tim bully di kelas itu. Lalu naik ke tingkatannya ke perangkat kelas. Setelah itu baru masuklah ke tim guru dan tim BK. Jadi pencegahannya itu gimana ya Pak kalau misalnya ada orang yang kena bully itu Pak? Oke, pencegahan yang dilakukan ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita akan memberikan yaitu pendidikan dasar tentang bully. Itu dulu untuk semua. Yang kedua, baru kita akan melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan
pendekatan emosional kepada korbannya dulu, baru kepada pelaku. Setelah ini baru kita selamatkan lagi korban tersebut dari antisipasi atau dari hal-hal yang tidak diduga apabila terjadi pembulian lagi. Ada nggak Pak itu hukuman-hukuman buat si para pembuli itu? Oke, hukumannya ada. Yang pertama, pelaku bully dia akan terancam hukuman berapa tahun penjara, kalau tidak salah sekitar di atas 5 tahun. Jadi yang kedua, si korban akan dilindungi semuanya, mulai dari psikis, fisik dan sebagainya. Namun si pelaku akan masuk ke dalam ranah hukum di dalam tindakan daripada pembulian tersebut. Bisakah pemulihan dihentikan secara baik-baik? Pemulihan dilakukan secara berkontinu atau berkelanjutan. Artinya pemulihan kepada korban akan dilakukan secara berkelanjutan. Tidak bisa begitu saja, namun akan didampingi dan terus akan dikuatkan oleh yang pertama tim psikologi, yang kedua tim guru BK, baru ke bagian guru-guru yang lain. Sehingga anak tersebut menjadi kuat kembali untuk menghadapi dunia kelas atau dunia sekolah kembali. Mungkin cukup sampai sini ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, Terima kasih ya, Pak. bye.